Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata dalam satu bukunya, dalam risalahnya, beliau berkata, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah yang maha mulia, penguasa arsy yang maha agung, agar mengurusi engkau di dunia maupun di akhirat, yaitu mengurusi urusan di dunia maupun akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan agar Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi nikmat bersyukur. Wa idza butubiliya sabara, kalau diuji bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, kalau berdosa istighfar. Fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah, karena tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan. Ini yang menjadi judul pengajian kita hari ini. Apa tiga tanda apa? Kebahagiaan. Tanda-tanda tadi banyak, cuman hanya saja Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menyebutkan tiga tanda kebahagiaan yang penting, yaitu idza u'tiya syakara, kalau diberi kenikmatan bersyukur, wa idza ubtuliya sabara, kalau diberi ujian bersabar, wa idza adnaba istighfar, kalau berdosa maka beristighfar. Dan ini subhanallah khulasah intisari dari sikap hidup manusia. Kita di dunia ini cuma tidak keluar dari tiga ini. Entah dapat nikmat, entah diuji, paham? Entah dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan. Siapa yang bisa mengalami, menyikapi pernak-pernik kehidupan dunia, roda perputaran kehidupan dengan tiga cara ini, maka dia orang yang bahagia. Karena kita di dunia ini kalau bukan dapat nikmat sedang diuji, kalau tidak dalam ketaatan sedang bermaksiat, tidak ada kemungkinan yang lain. Maka siapa, kata dia, wa an yaj'alaka, semoga Allah menjadikan engkau mimman idza u'tiya syakara, termasuk orang-orang yang jika diberi kenikmatan bersyukur. Wa idza butuliya sabara, kalau diberi ujian maka bersabar. Wa idza adnaba, jika berdosa istighfar, maka istighfar kepada Allah. Fa inna haula'i tsalatsa, sungguhnya tiga perkara ini unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Lihat diri kita, kalau dapat nikmat bersyukur enggak? Jadilah kita orang yang sering merenungkan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita buat ya list tentang kenikmatan yang Allah berikan dengan list kesulitan yang kita hadapi, maka list kesulitan tidak ada apa-apanya. Ada seorang mengeluh kepada gurunya, dia bilang saya diuji, gurunya bilang ini kertas, kau isi kenikmatan yang kau dapatkan apa aja dan isi kesulitan yang kau hadapi. Ternyata dia isi kesulitan paling ini 1, 2, 3, mungkin 5 sudah berhenti. Nikmat enggak ada berhentinya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kau tidak akan bisa menghitungnya, akan berhenti. Terus sabar. Ya. Dapat kenikmatan bersyukur. Ya. Kata Allah tentang Nabi Ibrahim, syakiran li an'umih. Di antara sifat Nabi Ibrahim, suka bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kata Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, an'um adalah jam'ul qillah, sigat jam'ul qillah, jamak yang menunjukkan sedikit, kurang dari 10. Isyarat bahwasanya Ibrahim alaihissalam dia tidak hanya bersyukur pada perkara-perkara besar, bahkan perkara-perkara kecil pun dia syukuri. Dia syukuri. Kita ini terkadang baru bersyukur, naik pangkat baru bersyukur. Padahal banyak nikmat yang kita rasakan tiap hari. Nikmat kesehatan, alhamdulillah. Nikmat bisa ngaji, alhamdulillah. Ya. Nikmat istri ada, anak-anak ada, alhamdulillah. Banyak orang jomblo, kasihan. Penderitaan tidak punya istri. Banyak orang menikah enggak punya anak, kasihan, mikir terus gimana punya anak, berobat sana berobat sini, kasihan atau tidak? Ente udah punya anak. Bila anak kita mungkin kesana kemari loncat sana, alhamdulillah. Banyak orang yang pingin punya anak. Ente punya anak nakal-nakal dikit bersyukur. Ya. Banyak orang pingin punya anak enggak bisa punya anak. Ente punya istri ngomel-ngomel dikit, syukuri. Banyak orang yang tidak ada istrinya ngomel karena tidak punya istri. Ngomel itu suatu konsekuensi logis dalam rumah tangga. Namanya istri pasti ngomel, kecuali Khadijah. Khadijah mana ada lagi zaman sekarang. Khadijah Bekasi mungkin. Tanya ibu-ibu, kenapa ibu tidak seperti Khadijah? Kata dia, karena suamiku bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Repot.
Jadi syukuri aja, nikmat banyak kalau kita mau syukuri, banyak sekali ya. Jadi dapat nikmat syukur. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat nikmat ataupun mudah bersyukur. Dan itu juga disebutkan tentang Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Allah mengatakan sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Kalau antum baca buku tafsir disebutkan, para ulama tafsir menyatakan, Nuh alaihissalam kalau dipakai baju, dia memuji Allah, alhamdulillah yang berikan aku baju. Kalau Allah berkehendak aku tidak punya baju. Kalau dia makan, dia bilang alhamdulillah yang telah berikan aku makan. Kalau Allah berkehendak aku dijadikan lapar oleh Allah. Kalau dia minum, dia puji Allah. Kalau dia pakai sendal, alhamdulillah saya punya sendal. Kalau tidak, Allah berkehendak saya berjalan tanpa sendal. Untuk naik kendaraan, alhamdulillah punya kendaraan. Banyak orang tidak punya apa? Kendaraan. Dia mensyukuri setiap nikmat yang dia rasakan. Subhanallah, Nuh alaihissalam. Makanya Allah sebutkan, innahu kana abdan syakura. Syakura itu senantiasa. Syakur. Sighah mubalaghah ya. Syakur, senantiasa bersyukur. Ya. Oleh karenanya kalau ingin bahagia suka bersyukur. Pikir yang nyaman-nyaman, jangan pikir yang negatif ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim, kita cerita tentang kisah dua istri Nabi Ismail. Nabi Ismail pertama kali nikah dengan seorang wanita. Ibrahim alaihissalam kemudian datang jenguk, dia tanya sama mana Ismail? Ismail lagi pergi. Kata istrinya yang pertama, kharaja yabtaghi lana, sedang cari berburu. Di Mekah itu berburu. Kemudian Ibrahim alaihissalam bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Maka istrinya mengeluh, nahnu fi syiddah, nahnu fi dhiq, kami dalam kondisi sulit, susah kehidupan kami. Dia ngeluh. Maka Ibrahim berkata, kalau Ismail datang kirim salam kepadanya dan bilang ganti injakan pintu atau batal bab. Kenapa ini galang injakan pintu itu suka ngomel. Akhirnya Ismail datang cerita, oh ya tadi bapakku dia suruh saya cerai kamu. Ilhaqi bi ahlik, pulang ke rumah orang tuamu. Kemudian dia nikah lagi dengan seorang wanita yang pandai bersyukur. Kehidupan ekonomi tidak berubah. Ibrahim ketika nikah dengan istri yang pertama yang diceraikan dengan istri yang baru tidak ada perubahan ekonomi, sama aja. Tapi lihat bagaimana istri yang kedua yang baru ini, bukan istri kedua, ya ini maksud istri yang baru. Nabi istrinya memandang dengan pandangan positif. Ketika Ibrahim tanya, "Aina Ismail?" Mana suamimu? Kharaja yabtaghi lana, sedang berburu. Bagaimana kondisi kami dalam kondisi nyaman, tenteram. Subhanallah. Ketika Ismail datang tadi, siapa datang? Kata istrinya tadi ada laki-laki, masya Allah penampilannya bagus. Dia puji. Sementara yang pertama tadi ada orang tua. Yang istri kedua cara menilai sesuatu itu menilai positif. Ibrahim bilang kalau datang Ismail bilang sabit atabata babik. Kalau datang Ismail bilang salam dariku dan bilang suruh pertahankan pijakan kaki. Akhirnya dipertahankan. Istri yang berkah inilah kemudian muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari istri ini yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau orang bersyukur dia akan bahagia. Sebenarnya cara pandang aja dalam permasalahan. Kalau antum cara pandang yang negatif pasti antum jengkel terus. Tapi kalau di sisi positif, ya itulah keindahan itu nampak setelah kau tahu ada keburukan ya. Jadi sisi positifnya dilihat. Maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Kemudian kalau diuji bersabar. Dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Berarti Allah mengurangi dosa-dosa kita. Kalau kita bersabar berarti diangkat derajatnya. Kalau kita bersabar, ini Allah kasih ujian untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita terkena musibah misalnya tabrakan, alhamdulillah, mobil rusak, anak selamat, alhamdulillah. Kalaupun ada yang meninggal, alhamdulillah tidak semua meninggal. Selalu berpikir positif ya. Selalu berpikir positif. Kata Ibnu Qayyim, kalau kau tidak mampu berpikir, ingatlah kisah Nabi Khidir yang membunuh anak kecil. Ketika Musa alaihissalam bertanya tentang anak kecil kenapa yang dibunuh oleh Nabi Khidir, kata Nabi wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Adapun anak kecil yang saya bunuh tersebut, anak ini kalau dibiarkan hidup dia akan menjerumuskan orang tuanya ke dalam kekufuran, dalam kezaliman. Maka kami ingin Allah mengganti dia dengan anak yang baik, yang lebih rahmat
kepada orang tuanya. Akhirnya ternyata di balik wafatnya anak itu ada hikmahnya. Seandainya anak ini hidup, dia menjadi anak nakal dan akan membuat orang tuanya terjerumus dalam kemaksiatan dan kekufuran. Kata Ibnu Qayyim, kalau kau tidak bisa paham tentang suatu keputusan Allah, ingat kisah ini. Orang tuanya mungkin tidak paham kenapa anak saya mati, dia tidak paham. Ternyata anaknya kalau hidup bikin apa? Masalah. Mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mau saya pun menimpa kita kelihatannya suatu keindahan diambil oleh Allah, yakinlah di balik itu pasti ada kebaikan. Anak kita misalnya, kita tidak pingin, tapi seandainya ada anak meninggal, berat sekali, siapa yang kuat? Kita bilang alhamdulillah dia meninggal belum ada dosanya, paham? Kalau dia besar nggak tahu kehidupan ke depan, internet kayak apa, ya medsos kayak apa, drama Korea kayak apa, film India kayak apa, musik-musik homoseksual kayak apa, kebohongan di mana-mana. Dihadapi masa itu, apakah dia kuat bertahan? Belum tentu. Meninggal masih kecil, ya adalah Allah ingin selamat dari dosa-dosa. Kalau meninggal masih kecil, akan menjadi faratan, menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya pada hari kiamat. Maksudnya kita berpikir positif. Kita tidak ingin anak kita meninggal, enggak ada. Siapa yang ingin anaknya meninggal? Tapi kalau kita berpikir positif, di balik segala musibah pasti ada hikmah. Terkadang Allah bukakan hikmah tersebut, terkadang kita tidak tahu. Dan yang terakhir, tanda kebahagiaan, kalau berdosa segera istighfar, jangan tunda-tunda. Segera berdosa, astagfirullah, jangan akhadhatul izzah, kalau ditegur kita malah angkuh. Kalau kita salah, istri bilang istighfar, abi, astagfirullah ya. Gara-gara kamu saya berdosa. Jangan, udah kita istighfar. Ini semua karena kesalahan kita. Karena kesalahan kita. Ada orang tegur kita, astagfirullah. Jangan kita sombong malah, kamu yang salah. Ada orang bilang, ya akhi, istighfar. Ente yang istighfar bukan saya. Suruh-suruh saya. Itu sombong namanya, Pak. Ditegur, diambil apa? Ditimpa dengan kesombongan. Istighfar ya akhi, ente yang istighfar. Malah marah ya. Ya. Jangan emosi, tambah emosi. Emosi aja. Jadi orang bahagia kalau kita nggak mungkin nggak berdosa. Siapa sih kita nggak? Pasti kita berdosa. Siapapun orangnya. Siapapun kita pasti berdosa, pasti ada pandangan yang salah kita lihat, pendengaran yang salah kita dengar, lisan tidak bisa kita kontrol, ucapan kata-kata yang tidak kita pikirkan terlebih dahulu, hati tidak bisa kita kontrol, tahu-tahu kita riya, tahu-tahu kita ujub, tahu-tahu kita sombong. Dosa kita banyak, terkadang di luar kontrol, terkadang di bawah kontrol kita. Memang kita ingin berdosa. Oleh karenanya kalau seorang berdosa, segera istighfar. Kapan kita mudah beristighfar, mudah bertobat kepada Allah, sungguhnya kita termasuk orang yang bahagia.